Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kelas 4 hari ini? Semoga anak-anakku semua senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa yang kita pelajari hari ini mendapat barokah dan kemudahan dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, Bu Wulan ingin berbagi pemahaman dengan kalian tentang pecahan. Pada pertemuan pertama, yaitu hari Sabtu 18 Juli 2020, kita akan bersama-sama berbagi pemahaman tentang pecahan. Dalam pecahan ini ada 4 materi yang perlu kalian pahami, yaitu yang pertama, arti pecahan, yang kedua, mengenal bentuk pecahan, yang ketiga, mengubah berbagai bentuk pecahan, yang keempat, taksiran. Namun pada hari ini kita hanya akan mempelajari tentang arti pecahan. Sebelum kita masuk dalam materi pecahan, penting sekali kalian harus memahami salah satu manfaat belajar pecahan adalah karena dalam kehidupan sehari-hari tidak semua angka yang kita temui adalah bilangan bulat. Maka untuk mempermudah kehidupan kita juga perlu belajar pecahan. Apa sih pecahan itu? Nah, mari kita pelajari di pembahasan materi. Arti dan bagian dari pecahan. Di sini Bu Wulan memberikan kalian sebuah contoh cerita tentang Cecil. Cecil sedang ulang tahun. Dia membawa kue untuk dibagi dengan teman-temannya. Cecil memiliki 4 kawan, di mana kawannya itu bernama Ara, Ana, Ani, dan Asa. Perhatikan kue ulang tahunnya ada di samping itu yang berbentuk bulat. Kue tersebut dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Jika pertanyaannya, berapakah bagian Ara dibandingkan keseluruhan? Maka cara mencarinya seperti ini anak-anakku. Bagian Ara adalah 1/4 dari keseluruhan. Nah, 1/4 tulisannya seperti itu ya. 1/4 adalah bilangan pecahan dan dibaca 1/4. Di mana 1 itu menunjukkan bagian dari Ara sendiri dan kita di dalam matematika menyebutnya disebut pembilang. Kemudian untuk 4 menunjukkan keseluruhan bagian dari 4 anak tersebut dan di dalam matematika penyebutannya adalah disebut penyebut. Jadi yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Nah, bilangan pecahan adalah bilangan yang berbentuk A/B. Perhatikan ya anak-anak, A/B. Jadi tidak harus angka 1 dan 4, tidak harus 1/4. Ada banyak sekali ya pecahan itu, bisa 1/2, 1/3, itu juga pecahan anak-anak. Jadi itu hanya simbol. Maka di sini Bu Wulan dalam kesimpulan membuat simbolnya A dan B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, jadi harus bilangan bulat. Serta B tidak boleh sama dengan 0, karena tidak ada penyebut 0. Pada bilangan pecahan A/B tersebut, A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Oke? Sampai di sini kalian sudah paham tentang arti dan bagian dari pecahan. Kedua, kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Perhatikan, pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang nilainya sama. Seperti itu contohnya, 2/4 sama dengan 1/2, 3/6 sama dengan 1/2, 4/8 juga sama dengan 1/2, 5/10 juga sama dengan 1/2. Jadi, kita dapat membuat kesimpulan 1/2 itu sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8, dan sama dengan 5/10. Nah, pecahan-pecahan tersebut bisa kita sebut sebagai pecahan senilai. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar tersebut ya, gambar di bawah itu. Coba, ada yang saya arsir, kotak yang saya arsir itu, yang atas itu disebut setengah. Kemudian yang bawah dibagi 4, saya arsir 2, disebut 2/4. Yang gambar ketiga, itu ada 6 bagian, kotaknya ada 6, yang diarsir 3, yang tidak diarsir 3. Tapi seluruh bagiannya adalah 6, maka
kita menyebutnya 3/6. 3 arsiran dari 6 bagian. Untuk gambar yang keempat itu ada 4 arsiran dari 8 bagian. Semua yang diarsir itu sama, yaitu 1/2. Jadi intinya untuk melalui pemahaman gambar ini kalian bisa tahu bahwasannya 1/2 itu sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, juga sama dengan 4/8. Nah, untuk mendapatkan pecahan senilai itu ada 2 caranya. Yang pertama adalah dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Cara yang kedua adalah dengan tabel perkalian. Akan saya jelaskan yang dengan cara yang pertama dulu. Perhatikan itu, contoh apa saja pecahan apa saja yang senilai dengan 2/3. Penyelesaiannya adalah pada pecahan 2/3, pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Contoh yang pertama, dikalikan dengan 2, jadi 2/3 dikalikan 2/2, hasilnya 4/6. Kemudian selanjutnya, penyelesaian selanjutnya, 2/3 dikalikan 3/3, maka hasilnya 6/9. Kemudian berikutnya dikalikan dengan 4, jadi 2/3 sama-sama dikalikan 4/4, hasilnya 8/12. Yang terakhir dikalikan 5, 2/3 sama-sama dikalikan 5/5, hasilnya adalah 10/15. Di sini dapat kita simpulkan, jadi pecahan yang senilai adalah senilai dengan 2/3 adalah 4/6, 6/9, 8/12, dan 10/15. Dan masih banyak lagi. Kalian bisa mengalihkan dengan sama-sama dikalikan 6, dikalikan 7, 8, 9, dan seterusnya. Jadi untuk mencari pecahan senilai itu sangat mudah dengan sama-sama mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Maka pecahan yang baru yang dihasilkan itu adalah pecahan senilai dengan pecahan dasar. Kemudian cara kedua menggunakan tabel perkalian. Kalian sudah belajar tabel perkalian ini di kelas sebelumnya. Perhatikan itu ada untuk tabel ke kanan ada 1 sampai 9, itu bisa diteruskan sampai angka tak terhingga. Begitu juga tabel ke bawah 1 hingga tak terhingga, itu bisa diteruskan ya. Di sini yang saya beri tanda adalah untuk perkalian 2 dan 3. Tuh, perhatikan, di situ ada 2/3, ada 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18, dan seterusnya. Angka-angka tersebut adalah pecahan senilai. Perhatikan, 2/3 sama dengan 4/6, sama dengan 6/9, sama dengan 8/12, dan sama dengan 10/15, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Kalau kalian mau mengalihkan dengan angka yang sama, maka akan menghasilkan pecahan yang baru. Dan pecahan itu senilai dengan 2/3. Jika ingin mencari angka yang lain, sama anak-anak, tinggal kalian menentukan pecahan dasarnya, kalian mengalihkan dengan angka yang sama. Untuk pembahasan yang ketiga adalah menyederhanakan pecahan. Yang dinamakan sederhana itu pasti kita merubahnya menjadi lebih simpel, lebih kecil, lebih mudah untuk disampaikan. Perhatikan, pecahan-pecahan yang dapat disederhanakan adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya memiliki faktor persekutuan. Jadi antara angka yang atas dan angka yang bawah dia harus memiliki faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu apa? Angka yang sama-sama bisa membagi kedua angka tersebut. Bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Kita perhatikan contoh yang pertama. Bagaimana bentuk sederhana dari pecahan 8/12? Penyelesaiannya, cari angka yang dapat membagi 8 dan 12 sampai tidak dapat dibagi lagi. Atau cari faktor persekutuan terbesar, FPB-nya ya. Maka pembilang dan penyebut dari pecahan tersebut dibagi dengan 4. Karena angka yang sama-sama bisa membagi 8 dan 12 hingga tidak dapat dibagi lagi itu adalah angka 4. Perhatikan di situ, 8/12 sama-sama dibagi 4, maka menghasilkan pecahan 2/3. Jadi bentuk sederhana dari 8/12 adalah 2/3. Begitu juga contoh yang kedua, itu ada pecahan
25/75. Agar dia bisa menjadi sederhana, maka sama-sama dibagi 25, sehingga menghasilkan pecahan baru yaitu 1/3. Maka 1/3 adalah bentuk sederhana dari pecahan 25/75. Untuk yang terakhir, ini adalah tugas yang perlu kalian kerjakan. Nah, untuk penjelasan tugasnya, yang pertama, untuk tugas nomor 1 dan 2, perhatikan itu ada 4 poin di situ soalnya. Ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Untuk yang soal nomor 1 dan 2 bisa dikirim jawabannya melalui voice note ke nomor saya. Jadi langkah pertama, kalian bisa mengerjakan soal 1-4 tersebut di buku tugas kalian. Kemudian untuk yang nomor 1 dan 2, silakan kalian baca soalnya, kemudian kalian jawab melalui voice note, di mana voice note tersebut bisa dikirim ke nomor saya. Untuk soal yang nomor 3 dan 4 bisa dikerjakan di situ saya jelaskan di buku catatan. Kalian kerjakan boleh di lembaran saja, tidak apa-apa, karena nanti dikumpulkan saat kita ada kesempatan luring. Nah, dalam menyelesaikan soal ini, kalian pasti akan menyebutkan identitas kalian. Sebutkan nama kalian, nomor absen kalian, kelas, dan yang paling penting adalah tanggal saya memberi tugas. Jadi untuk di atas sendiri kalian bisa memberikan penjelasan tentang nama kalian, nomor absen kalian, kelas kalian, dan juga tugas tanggal berapa. Penjelasannya tugas tanggal hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, pertemuan 1, begitu ya. Jadi nanti di atas beri identitas seperti itu, biar nanti saat mengumpulkan saya mudah mengeceknya. Baik anak-anak, alhamdulillah kegiatan berbagi pemahaman kita untuk hari ini sudah selesai, beserta penjelasan tugas juga sudah saya sampaikan. Untuk belajar hari ini sudah selesai ya. Kalau kalian ingin bertanya, boleh langsung japri nomor saya. Selamat mengerjakan tugas. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dihitung sebagai amal soleh oleh Allah yang kelak menjadikan kalian anak-anak yang sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.